Welcome back to Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Sebelumnya kita udah bahas nih tentang burnout. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berhubungan, yaitu tentang game. Tentunya dong, kalau kita burnout, kita mencoba mencari hiburan. Setuju. Kayak gue tadi gue bilang, gue cari game. Nah, supaya nggak sendirian, supaya nggak bosan ini, kita ada host kita, Halo, Wilson. Oke, halo, nama gue Wilson. Mantap. Udah ada host, Mana narasumbernya ya? Langsung aja kita sambut. Panaya. What's up, man? Asik. Gamer abis nih kayaknya nih. Kalau lihat What's ya, up? PS5-nya SSD-nya udah penuh bro, Iya. storage-nya. Penuh ya? Penuh, Cok. Gamer abis berarti. Ya. Oke. Nah, dari anak kecil sampai anak dewasa udah pernah main game ya? Kalau buat Bapak, pandangan Bapak gimana Pak kalau tentang game? Ya, kalau bicara soal game ya, kita mesti ingat dulu ya. Dulu zaman saya kecil itu nggak ada tuh game digital kayak sekarang. Nggak ada, coy. Yang ada itu game yang kayak petak umpet, main benteng, main gundu. Dampu bulan, Pak. Iya, Ya kan? yang main gangsing, kayak gitu kan, main layangan gitu. Nah, itu zaman saya dulu. Nah, kesininya kan zaman udah berubah begitu ya. Nah, berubahnya apa? Sedikit demi sedikit. Dulu ada yang Gamebot tuh. Gamebot tuh yang kecil tuh Gamebot disebutnya. Lalu ada Game Boy yang kayak kotak kecil tuh, ya, yang mainannya macam-macam ya. Lalu muncul lagi Nintendo, ya kan? Lalu muncul lagi Sega. Sega sama Nintendo tuh pakai cartridge tuh, yang harus diteken ke bawah tuh, gitu ya. Terus ada juga yang namanya Dingdong Arcade. Oh, game arcade Iya, ya. kan ada tuh Iya. tempat-tempat dingdong tuh game arcade, kita masukin cepek tuh dulu 100 koin. Iya. Kita main gitu. Itu bisa sampai tamat, bisa sampai kalah juga. Kita masukin lagi, nggak masukin lagi, tapi itu murah banget. Grafiknya juga udah bagus tuh dulu tuh gitu ya. Nah, yang mutakhir lagi kesininya tuh muncul PlayStation. Wih. Ya kan? Udah mulai kesini lah ya. PlayStation 1, Iya. PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox muncul tuh, lebih keren lagi. PS4 lebih keren lagi, ya kan? Dan yang terbaru PS5. PS5. Ada yang pro kan sekarang? Ya, Pro itu buat game-game yang nantinya giganya besar, yang Pro. Lalu juga mendukung grafis dari game tersebut begitu ya. Jadi PS5 itu kayaknya baru akan nanti launching yang Pro itu gitu ya. Tuker tambah aja itu kalau Asik. yang Langsung Itu beli, bisa Pak. diomongin. Oh, iya. langsung ganti ke Pihak PS5 bank gampang yang lah. Pro gitu ya. Nah, ini kan semuanya game konsol. Kalau kita lihat tuh game konsol kan itu kan ya. Nah, tapi juga ada game bukan cuma di konsol tapi ada di komputer. Oke. Ya, ada kayak di komputer dulu ada Age of Empire, strategy game, ya kan, Medieval Total War, Championship Manager yang keempat gitu ya. Lalu dengan kemajuan teknologi berubah dari komputer PC jadi ke laptop. Nah, di laptop itu lebih canggih lagi. Karena apa? Karena dari laptop itu khusus laptop game misalkan ya. Nah, itu kita bisa download yang namanya Steam. Lalu dengan Steam itu kita bisa mainin game-game yang ada di PS, di PlayStation. Gitu ya. Nah, tapi memang berbayar. Nah, oleh karena itu ini semua kan game-game yang muncul kemudian hari. Nah, itu offline tuh bisa kita mainin secara free. Tapi juga ada yang online. Zaman sekarang ada yang online kayak Fortnite, ya Call of Duty, PUBG, GTA Online, Red Dead Redemption Online dan seterusnya. Itu semua game online. Bedanya yang online ini berbayar setiap bulan. Ya, sebab kita nggak bisa ketemu. Kalau main offline tuh nggak bisa ketemu sama orang dari segala penjuru dunia. Tapi kalau online Bisa di mana-mana. kita bisa ketemu sama orang-orang di Dari negara mana, benua mana ya? bisa. Bisa. Kita bisa ketemu di satu game itu kumpul gitu ya. Cuman memang kalau sesinya penuh kita harus change session Iya, gitu ya. ganti lagi ganti lagi Sampai lobbynya ketemu. sampai lobbynya tuh yang kosong banget gitu. Jadi kalau bicara soal game, sekarang game itu udah menjadi satu hal bukan cuma untuk hiburan doang, tapi juga menjadi mata pencarian orang bagi para developer begitu ya. Jadi game ini bisa menjadi sumber bagaimana orang itu bisa hidup gitu Bisa ya. juga. Nah, tapi dampaknya itu akhirnya kepada pengguna game itu beraneka ragam. Ya. Kayak gitu sih, ya. Saya mau nanya, Pak. Ya. Zaman dulu kan waktu itu GTA ada namanya GTA San Andreas. Ya. Oh ya. GTA San Andreas tuh pada zamannya, pada saat kita main tuh sebenarnya grafiknya bagus, Pak. Ya, zamannya. Pada zamannya. Pada zamannya, ya. Makin kesini GTA yang lain muncul sampai sekarang GTA 5 dan GTA 6 coming soon. Wih. Iya. Ya. Bener kan ya? Iya, betul. Nah,
makin kesini tuh kita lihat ibaratnya gamer tuh matanya makin dimanjakan. Wih, pemandangannya gitu, gunungnya, langitnya, Mm-mm. lautnya tuh makin bagus, Pak. Ya. Iya. Menurut Bapak dampaknya apa sih kalau teknologi gitu, kayak teknologi VR atau mungkin teknologi internet yang stabil, jadi semuanya mainnya bisa pingnya secara sama, dan juga eh, gimana itu bisa berdampak kepada user gitu. Iya. Jadi sekarang game juga yang cuma kayak kacamata kan kita pasang di sini, lalu kita bisa gerakin pakai tangan kita sendiri. iya. Itu juga ada game yang kayak begitu tuh sekarang Apple begitu ya. Vision Pro ya. Nah, seperti itu gitu, tapi mahalnya bukan main begitu ya. Nah, kalau bicara yang tadi Koh Wilson ini tadi sampaikan Oke. ya kan. Kenapa tuh dampaknya begitu ya bagi kehidupan kita teknologi sampai mempengaruhi ketergantungan kita sama apa membuat kita bisa kecanduan. Kalau developer tidak mengembangkan apa namanya gamenya, dia akan ditinggalin. Hmm. San Andreas itu sangat digemari karena bagi zaman itu grafik sudah nomor satu, Iya. ya kan? Nah sekarang kalau kita main San Andreas, waduh ini grafik jelek Udah banget, ini. Kotak-kotak, Pak. kotak-kotak Iya. mukanya, nggak mulus begitu Burem ya, gitu. nggak seperti real human. Sekarang kan sedang menuju real human sebenarnya, performance ya. Iya. Kalau kita pasang di mana apa namanya kamera kita dan segala macam itu di apa sistem kita itu performance graphic design kayak gitu. Nah, kenapa akhirnya developer supaya kita bisa ketergantungan sama itu karena bagi mereka ketika menciptakan game ada hal-hal yang mereka perhatikan. Contoh misalkan penghargaan berkala. Penghargaan berkala adalah reward yang berkala kalau kita mainin gitu ya. Sistem ini kan memberikan hadiah kecil supaya apa? Supaya yang main itu seneng gitu, mempertahankan pemain itu gitu, menciptakan pencapaian yang sudah dia capai ya, ketika dia main game. Jadi kalau ada reward ini, seneng banget nih. Biasanya kayak achievement unlock gitu. Nah, gitu achievement ya kan? unlock sudah level begini ada unlock lagi. Iya. Itu caranya mereka supaya kita ketergantungan. Lalu juga grafis dari grafis gambar suaranya itu berubah. Kalau dulu mungkin ada kresek tuh jelek banget Iya. gitu. Sekarang Terus udah ini. mono kan. Nah, tapi di zaman selanjutnya sudah stereo, Dolby dan segala macam. Iya. Soundnya tuh udah luar biasa, grafiknya wah itu keren banget. Jadi kalau orang ngelihat, oh ini grafiknya keren banget, gimana dia nggak mau main? Kayak begitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah gameplay yang menggugah. Desain permainan tuh seringkali pakai gameplay yang memikat. Ada tantangan-tantangan yang terus meningkat. Tantangan 1, challenge 1, kamu selesai. Challenge 2, kamu selesai. Challenge 3 apalagi. Challenge 4 apalagi. Semakin tinggi challenge-nya semakin besar reward-nya. Iya. Kan itu membuat kita semakin curious, penasaran. Waduh, gue penasaran Oh, banget. makin menggebu-gebu nih. Ini Makin menggebu-gebu. di akhir ada apa gitu. Iya dong, nih gue di ujungnya gue dapat apa nih? Mesti dapat nih saya nih, kayak gitu ya. Nah, lalu ada game yang pakai multiplayer. Multiplayer itu bisa ngadu sama teman. Oh, Kalau offline misalkan gitu ya fighting game, kan player 1, player 2 kita bisa main. Iya. Nah, tapi sekarang multiplayer itu bukan cuma itu dong. Tapi multiplayer itu juga pakai yang namanya online, ya. Nah, itu juga akhirnya orang bisa berinteraksi, bisa kenalan dan segala macam, punya temen. Nah, kayak media sosial akhirnya kalau kita punya account ya di satu game tertentu. Nah, itu tuh akhirnya kita udah kayak media sosial punya temen. Jadi teman kita ada di sesi lobby itu, dia lagi online, kita bisa join dia gitu. Iya. Jadi seru Ya kan? mainnya. Benar-benar. Iya, jadi orang senang banget begitu. Lalu juga ada yang namanya update yang berkala. Ya, itu menyelesaikan apa? Bugs, error, begitu ya yang terjadi di sistem game itu gitu ya. Itu diperbaiki, diperbaharui, dipercanggih dan seterusnya kayak gitu. Nah, ada pembaruan berkala. Lalu juga ada DLC. Tahu nggak DLC singkatan apa? Yang tambah-tambah itu kan? Iya, DLC, iya. Singkatannya nggak tahu, Pak. Cuman tahu ya, DLC-nya tuh apa tahu Ah, gitu. Tahu kan ya? Tahu. Nah, ya udah kalau tahu ya udah, saya nggak usah dijelasin. Enggak dong, Pak. Enggak begitu, Jelasin Pak. lah, Bang. Enggak begitu. Enggak tahu deh, enggak tahu kalau gitu enggak tahu. Iya, iya, saya juga lupa kali ya. DLC itu apa. Nah, tapi kalau nggak salah itu adalah DLC itu download, L-nya tuh konten, C-nya konten gitu ya. Jadi L-nya itu saya lupa gitu ya. Tapi kurang lebih DLC itu adalah sesuatu yang baru dari game yang lama, tapi masih terkait sama game yang lama gitu ya. Itu namanya DLC kayak begitu. Cuma Jadi kayak ditambah doang iya, gitu ya, Pak. ditambah lagi ada second story dan segalanya. Lalu ada juga yang namanya FOMO. Dia tuh fear of missing out. Jadi diciptain tuh supaya kita nggak ketinggalan. Ya kan nggak ketinggalan, diinfoin terus sama developer.
ya untuk supaya update dan seterusnya. Lalu juga ada keterlibatan emosional. Kalau storyline-nya bagus gitu ya. Contohnya nih ya, yang paling bagus itu kalau menurut saya nih Red Dead Redemption 2. Setuju ya? Setuju, saya setuju. Jadi storyline itu bagus ya, tentang cerita Arthur Morgan yang dari penjahat berubah menjadi baik, from sinner to saint gitu ya. Jadi orang yang jahat bisa kenal Tuhan, berubah hidupnya. Itu kan emosional. Lalu juga ada adegan-adegan yang membuat kita emosional dengan cuplikan lagu dan seterusnya. Itu membuat kita emosional. Bahkan ada orang yang main game itu sampai nangis karena gara-gara storyline itu lebih sedih dari film-film yang ada di Hollywood. Gitu ya. Jadi sampai ada yang nangis dan seterusnya. Rasa Itu kan keharuannya. rasa keharuannya besar. Jadi itulah hal-hal yang menurut saya ya, yang pada akhirnya teknologi itu membuat kita pada akhirnya kepengen terus ada di situ gitu ya. Karena ternyata developer tidak main-main ketika mereka mengembangkan gamenya untuk supaya kita mau ikut terlibat sama gamenya itu. Kurang lebih kayak begitu sih. Tapi Pak, dari Bapak bilang kita kayak mau di situ terus kan. Mereka sengaja supaya kita mau mencoba kita kayak di situ terus. Buat Bapak dampaknya apa sih Pak kalau gitu terus kita? Iya, jadi kalau kita bicara dampak, kita mesti fair. Jadi main game itu ada dampak positif, tapi juga ada dampak negatif. Pastinya ya, nggak mungkin kita bicara yang satu doang, tapi yang satu nggak kita bicarain, itu nggak fair. Kita harus fair ya. Contoh misalkan dampak positif, main game itu kan sebenarnya kita belajar untuk pemecahan solusi kan. Iya, Problem solving. problem solving. Pas mission gitu ya Pak? Iya, ketika kita menjalankan satu misi dalam game itu, kita fail, gagal. Kita coba lagi. Lalu kita evaluasi diri kan. Ini apa yang gagal ya? Kenapa Nah, saya Dicari gagal? tahu. Ingat banget tuh Iya saya. kan? Iya. Apa nih? Kenapa saya gagal kayak begini nih? Apa yang mesti saya lakukan supaya saya nggak gagal terus? Itu kan kita sedang berpikir gitu ya. Cara apa supaya kita bisa menang dalam misi itu. Apalagi pas crazy difficulty ya. Nah, crazy Woi. difficulty. Kalau main God of War itu ya, give me God of War itu yang paling momentum paling susah begitu ya, di level 1 aja kita KO terus. Gitu ya. Bagaimana caranya? Dodging gitu kan, supaya nggak terus-terusan nangkis, kita dodging gitu ya, menghindari pukulan-pukulan orang gitu. Nah, itu pertama dampak positif. Yang kedua adalah ketika kita main multiplayer, kita bisa kerjasama kan. Oke, sekarang contohnya misalkan kita menjalani satu misi, kamu di posisi sana, kamu di posisi sini. Saya yang ngendarain kendaraan, kamu yang bersiap di atas mobil yang siap nembak begitu. Iya. Itu kan kita semua bagi tugas. Bagi Kan? tugas jadi kayak kehidupan nyata Iya, gitu. jadi kehidupan nyata kita tuh kayak kerjasama, ada kolaborasi dan segala macam. Nah, multiplayer juga bagusnya adalah terciptanya komunitas. Kita bisa kenal sama orang yang ada di Australia, di Bisa, Singapura, iya. di Amerika, di Eropa, bahkan di Emirat Arab gitu ya. Kita Wih. di India begitu ya. Kita bisa kenalan sama berbagai macam orang, kita bisa learning English English ya. semakin bagus English begitu ya. profesinya jadi naik Iya, gitu tapi sekarang jangan main. English yang kasar Eh, segala macam. aduh, Jangan. Aduh, ini Nggak pernah Iya. kebetulan nggak pernah. Jadi kalau Aduh. ada yang ngomong kasar, kita diam aja coy. Nah, game itu berikutnya, dia bisa menyebabkan stres kita turun. Kita relax gitu ya. Tapi juga kalau kita kalah melulu malah naik. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Pengalaman, Malah naik, Pak. kayak- harus menang. Mana tambah stres dia, tambah stresnya gimana caranya dibanting sticknya dan segala terusnya. Nah, tapi setidaknya kalau kita pakai dengan kadar yang bagus itu bisa menurunkan stres kita. Nah, itu dampak yang positif. Nah, dampak yang negatif itu yang pertama kecanduan. Kalau udah kecanduan susah. Karena dia udah terlibat berlebihan dalam game. Sangat berlebihan gitu ya, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari yang tadinya kita punya waktu untuk tidur nggak kita pakai. Kita lupa minum, kita lupa makan, kita lupa olahraga, kita lupa komunikasi sama orang. Pernah tuh aku. Ya, pernah kan? Pernah. Iya, semua juga begitu. Mungkin saya juga dulu begitu. Lalu kesehatan fisik juga. Mata kita kan kalau ngelihat monitor terus Sakit bisa jadinya. sakit. Biasa tuh nggak ngedip, Pak, kalau ngeliat layar Iya tuh kan? ngedipnya cuma berapa belas detik Iya. sekali. Ya, sekali kan dikit Iya. kan gitu, ngedip dikit gitu ya kan. Baru habis itu kita melek lagi segala macam. Mata kita kan bisa jadi rusak. Tubuh kita yang sering duduk ini nggak banyak gerak, kan juga nggak sehat sebenarnya. Itu jadi ada gangguan fisik kalau kita bermain cukup lama gitu ya. Lalu juga masalah sosial. Kita akhirnya kalau main game terus kita nggak berinteraksi sama orang di rumah. Bener kan? Benar. Kita abai sama WA yang ada di grup kita. Aduh, iya kan? Manuel, nih tugas remaja nih, jangan lupa gini-gini. Kita nggak balas. Iya. Ketinggalan informasi karena main game terus-terusan. Bisa. Begitu ya. Atau kita punya pacar,
Waduh, gitu ya. ini Dia lebih dia serem nge-WA lagi. kita gitu, lagi ngapain yang misalnya beb gitu kan. Wis. Terus kita nggak balas gitu ya. Nah, pacarnya curiga nih ngapain nih? Waduh, Waduh. Lagi aduh, jangan-jangan jalan sama cewek Pengalaman lain. ini ya? Dikira Gitu. ngapa-ngapain Enggak lah, ya. Oh, pengalaman. Ya tapi kan kayak begitu tuh gitu Nah, ya. Bisa terjadi yang kayak begitu gitu. Nah, Atau jadi yang biasa makan di meja makan sama keluarga jadinya makan sendirian makan sendiri di kamar. Iya gitu kan, Iya. jadi masalah sosial. Ya kan, kita bisa depresi kalau kalah. Iya. Ya kan, kalau kita kalah, kita dihina sama orang lain dan segala macam, kita bisa depresi kalau kita nggak Setuju. betul-betul menjaga diri kita. Lalu juga bisa mengajarkan kekerasan. iya. Game itu kan kekerasan sebenarnya. Jadi kita misal PUBG misalnya, kita Iya. kan nembakin musuh kan, Tembak-tembak. tembak-tembakan ya, Ngebom-ngebom ya. bloody gitu kan, ya gamenya kan, kita ngebom dan segala macam kan, kalau ada buar itu seneng banget kita kan. Ya, apalagi Oh. kalau kena gitu kan. Kena Kena gitu ya. bomnya. Ya, kan itu kan kita senang banget begitu, itu ngajarin kita kekerasan. Lalu yang terakhir juga akhirnya secara pendidikan akademis kita menurun, produktivitas kita menurun. Karena kita abai dan lalai untuk mengerjakan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan terlebih dahulu. Ya kan, jadi yang tadinya kita harus belajar karena ulangan, kita main game. Ya otomatis ulangannya jelek dong. Iya. Kinerja kita jadi turun gitu ya. Jadi oleh karena itu ini penting menjadi catatan kita. Kita lihat dulu dampaknya bagi kita. Kalau kita lihat dampaknya akan memburuk, ya kita stop main game. Gitu ya, kita atur waktu dan seterusnya. Kurang lebih sih gitu sih. Nah, saya mau nanya Pak. Jadi yang Bapak jelasin tadi dampak negatifnya secara garis besar semuanya itu karena kita mainnya berlebihan. Kadar mainnya kadang-kadang terlalu besar gitu daripada biasanya, ya kan? Ya. Nah, gimana sih caranya supaya kita ini bisa ngerti gitu, atau mungkin tips and trick supaya kita bisa membatasi diri kapan waktu mainnya, kapan kadar yang cukup, porsi yang cukup buat diri kita buat main game. Ya, jadi main game itu juga kita mesti punya jadwal waktu tertentu. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan nih dalam satu hari kita 1 jam udah cukup, ya udah 1 jam. Bagaimana caranya? Pasang timer, pasang alarm gitu ya, dari jam sekian kita main, loading nih ya, masuk game, baru alarm kita nyalain. Oh, Kalau- nggak alarm nyalain dulu Pak, baru loading ya? Oh iya Rugi benar-benar. Enggak, loading dulu. tuh. Oh, loading dulu. Oh, Baru biar nggak mulai rugi. langsung. Mulai baru kita pasang alarm. Oke, oke. Biar nggak Iya potong kan? waktunya. Biar nggak kepotong waktunya. Begitu alarm 1 jam kita setting, dan ketika selesai kita disiplin. Oke, udah selesai, saya harus sudahan. Itu bagian paling susah Pak menurut Nah, enggak, makanya ketika menjelang kita lihat jam ini menjelang berakhir, kita jangan ambil misi-misi yang panjang di game itu. Kalau kita ngambil misi yang panjang, otomatis kan kalau belum selesai alarm bunyi kan, Majutin. misi belum selesai. Kita kan bilang Iya. apa? Oh, udah tanggung nih. saya. Nanggung lah. Alarm kita matiin, nanggung lagi nih kerjaan yang lain. Nanggung, Jadi 2 jam. terus. Oh, 3 jadi jam. 2 jam, 3 jam gitu. Makanya kita disiplin, kita lihat menjelang akhir kita stop. Gitu ya, pasang timer kita untuk mengingatkan bahwa kita mesti berhenti. Berikutnya kalau main game, jangan main game dulu baru kerjain tugas. Itu salah. Salah coy. Yang benar itu adalah kerjain tugas dulu. Ya, selesaikan sampai tuntas, baru setelah itu kita main. Nah, mainnya juga pasang timer. Jaga kesehatan. Besok misalkan kita mau ada retret remaja misalkan. Ya kan, yang harus bangun pagi. Ya, masa kita main game sampai jam 2 pagi, Iya. ke gereja mesti jam 5. Kan kurang tidur. Dengan alasan apa? Ntar gue tidur di bus. Kayak Oh, begitu ya. sering banget tuh di Iya kan? field trip di mana ya. Ya kan seperti itu kan. Iya. Padahal momen di bus itu penting buat kita ngobrol sama teman kita. Apalagi teman yang di sebelah kita. Biar kita bisa komunikasi sama dia. Kan gitu ya. Nah, jadi kita nggak diem tidur di bus, ngorok lagi. Iya. Wah, itu Mengganggu lagi. malah gangguin Udah orang. bersosialisasi mengganggu. Waduh. Makanya gitu ya. Belum lagi ada ngiler keluar ilernya. Wah, kacau. Malu lagi Pak di pos ya. Malu, makanya Di ya. sebelah Apalagi sebelah kita cewek gimana, Pak? wah itu dia malu Waduh, lagi. gagal PDKT. Gagal. Nah, mata kita bengkak, nggak kelihatan kece kan. Tapi kalau kita ngatur waktu bagus kan seger gitu kelihatannya, kan orang lain ngeliatnya wow, ada vibe-nya. Wow. Soalnya Nah. biasanya Pak, kalau misalnya kita udah kerjain tugas dulu baru main game, biasanya itu kita malah kayak semuanya udah kelar nih, tugas sudah kelar, gue lanjut aja lah gitu. Sampai sebelum tidur biasanya main jadi 3 jam 4 jam malah Iya, kayak kadang gitu. kepikiran gitu loh. Nah iya, makanya kalau udah kerjain tugas, main gamenya pasang alarm. Cuma Harus kan kayak tetap pasang alarm. nggak ada kerjaan gitu, Pak, abis itu. Iya. Lah, kan itu adalah paradigma kita, nggak ada kerjaan. Oh. Yang sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu kan. Iya. Kenapa? Karena kita terjebak. Kalau nggak ada lagi sesuatu yang wajib kita lakukan, ya kita larinya ke game. Enggak juga. Kalau kita mau belajar kalkulasi, ada kok hal-hal yang perlu kita lakukan. Contoh, nyuci sepatu.
gosok, nyetrika sendiri, beresin di rumah. Dipikir-pikir pasti ada kerjaan ya. Ya pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada. Contoh misalkan besok belajar berapa hari lagi ya, ada bikin paper. Kenapa dia nggak dikerjain sekarang, ada waktu luang? Bener nggak? Benar-benar. Kita kerjain dari sekarang, gitu. Ngapain kita harus tunda? Dan segala macam, ya kan? Nah itu kan sebenarnya kita punya sesuatu yang bisa kita lakukan, tergantung kita sendiri. Tapi terkadang kita kejebak, nggak ada kerjaan apa-apa lagi, ya kan, sampai seterusnya. Ya udah kita main game aja, gitu ya, sampai 2 jam enggak. Tapi kalau kita pun mau udah kalkulasi sampai 2 jam aja gini, ya pasang alarm. Ya kan, udah nih, oke, saya jam 10 malam nih, saya ada waktu bebas free sampai jam 12. Udah jam 12 pasang alarm, tidur. Kayak gitu. Ya, artinya apa? Kita mesti ada batasnya main gamenya, gitu ya. Jangan sampai akhirnya udahlah besok ke gereja inilah sampai jam 3 aja lah. Nanti bangun jam 7, jam 8, ntar ke gereja jam 9 kurang 10. Masih nggak terlambat kok. Ya Masih kan? belum ditutup Masih pintunya. belum ditutup, ya kan? Iya. Atau ya udah jam 9 telat-telat dikit nggak apa-apa lah. Lah, kita kan jadinya ngelecehin Tuhan. Kita mau ke gereja coy, bukan mau ke mana-mana. Karena harusnya kita respect sama Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita nggak bisa manage waktu, ya dampaknya apa? Kita bisa kehilangan semua. Jadi harus disiplin sih main game. Kalau punya waktu bebas, tetap pasang timer sampai batas ini, berhenti, that's it, gitu. Supaya kita nggak kecanduan. Kalau enggak, kita kecanduan. Begitu. Makanya kenali tanda-tanda kecanduan. Kalau udah mulai tanggung nih, bablasan aja, itu udah tanda-tanda kita udah mulai kecanduan. Gitu. Jadi batasi aja segala sesuatunya. Dalam hidup kita jangan berlebihan. Terus bisa tahu ini sejam udah set, udah cukup gitu Udah aja. cukup, kita punya kedisiplinan dong dalam diri kita. Kita kan manajer diri kita sendiri. Kalau kita bisa memanage diri kita sendiri, kita bisa manage orang lain. Iya. Mulai dari kita dulu ya. Iya dong, kalau kita nggak bisa manage diri kita sendiri, bagaimana kita mau bisa manage orang lain? Iya, bener juga. Susah, Mm. nggak bisa, ya kan? Betul sih. Nah itu dia, gitu. Itu sih kira-kira. Nah Pak, kalau game sekarang kan ada yang 12 plus gitu kan, ada yang 18 plus. Itu pas kita main, gimana sih kita tahu batas-batasannya? Oh ini gamenya kayak gak cocok deh buat kita untuk dimainin. Ini kayak ini nggak boleh deh. Itu gimana sih Pak? Ya jadi developer tuh udah bagus. Dia mengingatkan ya ini game untuk 12 ke atas, 18 ke atas dan seterusnya. Jadi artinya kalau sebelum 12 ya lu jangan main game itu. Ya sebelum 18 ya jangan main game itu, gitu ya. Karena apa? Berarti ada konten-konten yang isinya itu kurang cocok untuk kita lihat. Contoh misalkan violent and gore. Violent itu kekerasan yang begitu sangat kentara, misalkan kayak Mortal Kombat. Fatality, lu kan dibakar, di apa begitu kan, ngeri juga ya sebenarnya. fatality tuh, Iya. ya kan kalau kita punya ability-nya gitu ya, fatality dan segala macam itu kan bukan untuk game 12 ke bawah, ya supaya ketika orang melihat kayak begitu. Atau misalkan 18 ke atas, selain violence juga ada yang namanya seksualitas, nudity dan segala macam kan ada kan, diingetin kan di situ kan. Iya sih. Ya, nah dan yang paling penting ketika kita main game dan ada dalam konten itu sesuatu yang tidak sesuai atau menyimpang dari ajaran Alkitab, itu kita mesti tolak. Kita berani menolak, gitu ya. Kita jangan masuk ke situ untuk akhirnya mengikuti apa yang ada di situ, karena kan banyak game-game sekarang kan juga diisi oleh agenda-agenda yang nggak bagus. Begitu. Nah, kita mesti lihat mana yang appropriate buat kita dan mana yang bukan. Kalau yang bukan ya kita nggak usah masuk sampai terlalu dalam begitu ya. Apalagi kalau kita belum usia yang direkomendasi. Jadi ngapain kita main game itu gitu ya. Walaupun kadang isinya kan lebih seru Iya Pak. lebih seru tapi kan. Ya lebih seru begini. Gini. Oke lah kalau lebih seru dan kita akhirnya main. Tapi ketika ada adegan-adegan yang nggak sesuai ya kita udah skip aja. Gitu. Ngapain kita mesti terjun dan pada akhirnya terjebak di situ gitu. Iya. Jadi usia dan konten dalam batas-batas yang dibutuhkan itu penting. Nah, yang berikutnya adalah perilaku online juga. Orang tuh kadang ngomong kasar tuh. Gitu ya, ngomong kasar saya nggak nyebutin apalah gitu ya. Ntar kalau nyebutin di sini kan jadi podcastnya bukan podcast Kurang online. enak lah, kurang enak gimana gitu. ya. gitu. Iya kan. Nah, jadi ada perilaku kasar yang ngomongnya itu nggak menghormati orang, menghina, ya mengumpat dan segala macam, itu kita diam aja. Kalau dapat yang seperti itu begitu, kita nggak usah ikut-ikutan, kita tetap cool down. Yang berikutnya batasnya kita mesti tahu pengeluaran. Waduh, ini susah. Sekarang kan game yang hebat kalau kita main di platform laptop ataupun di konsol,
Kita harus perhatiin pengeluaran kita. Kita dapat uang dari nyokap bokap, ya kan? Kita tabung, ya kan? Terus tiba-tiba kita ngelihat game ini bagus, kita beli habis. Ini mahal-mahal lagi sekarang, Pak. Mahal lagi Iya. sekarang. Yang bagus itu yang mahal, nggak mungkin yang bagus itu murah. Ratusan ribu loh, Pak. Iya, kecuali kalau lebih. misalkan kita masuk ke PSN, PSN? PlayStation yang kita berbayar. Oh, Jadi Satu langganan, bulan. Pak ya? Langganan. Langganan. Ya kan, langganan kan. Langganan pun duit lagi, Pak. Iya, makanya kan setiap berapa bulan kan dia selalu minta kan tagihan kayak kita bayar telepon. ada tir-tirnya lagi ya. Iya, kayak kita bayar telepon lah. Mau yang paling tinggi grade-nya atau yang sedang atau yang rendah. Biasa aja gitu. Tetapi kalau kita masuk ke situ, kita kan bisa dapat game-game yang free sebenarnya. Hmm. Tapi game free itu yang kurang oke lah gitu, yang Iya. zaman dulu begitu. Tapi kalau ada yang kebetulan nggak kita main ya kita bisa sih dapetin sih free sih gitu beberapa ya. Tapi kan kadang kalau kita ambil yang grade bawah, gamenya udah ketinggalan zaman banget. Iya, kayaknya udah kurang nih gitu. Nggak- Gitu. Grafiknya nggak cocok Gitu. Dan bandingin itu yang lain. makanya pengeluaran mesti kita perhatiin. Kalau memang kita nggak punya duit ya tahan-tahan aja. Ya kan, tamatin aja, endingin aja game-game yang belum kita tamatin gitu. Ya kan, sampai nanti kita punya uang yang cukup. Toh kita bisa Iya. nonton gameplay juga kan Iya. di YouTube. Ini Iya. penasaran Caranya nonton bagaimana gameplay. gitu kan begitu kan. Nah, dan jangan juga kita nabung hanya untuk beli game. Tapi kan ada keperluan lain yang sebenarnya bisa kita gunakan. Beli sepatu, nabung buat masa depan. Ya kan, Mungkin untuk mau nanti ganti masuk HP nih, HP kuliah. udah rusak gitu kan. Iya, Mungkin ganti hadiah HP. ulang tahun pacar kali ya buat pacar. Iya, buat pacar gitu ya. Nih Aduh. doi gue ini ulang tahun nih. Waduh. Ya kan? Iya, Mau beli kado apa nih gitu. Gak punya duit udah beli game duluan. Wah, udah habis di Itu Steam tuh. apa yang bakal terjadi tuh, Pak? Apa yang bakal terjadi? Pasti mungkin kalau pacarnya baik nggak apa-apa. Aku kan nggak mengharapkan itu. Dewasa itu, Pak. Aku hanya Sekali. mengharapkan cintamu Wah, aja. calon itu mah calon. Ya kalau kayak gitu. Tapi kan juga kalau ada yang begini, aduh gua ulang tahun nggak diperhatiin, kita putus aja. Wah, Seneng cowoknya diputusin karena apa? Bisa, Bisa main main game yang game. beli. Ya kan bisa main game yang beli. Nah ada juga kayak gitu. Makanya perhatiin pengeluaran yang ada di kita itu dengan baik, dengan bijaksana gitu. Jangan sampai pada akhirnya mengganggu tabungan kita begitu ya, hanya untuk memuaskan game kita gitu. Kita main game gitu. saya mau nanya, Pak. Jadi ini keresahan dari dalam diri saya sendiri gitu. Jadi kan kalau game itu genrenya ada banyak. Misalnya ada yang emang storyline atau ada yang kompetitif atau ada apa yang lain open world segala macam. Nah, saya itu termasuk gamer yang main game yang kompetitif. Berarti itu cuma ada menang kalau nggak kalah. Nah, kadang itu saya sebagai apa ya? Saya sebagai player aktif gitu kadang kalau kalah tuh kadang muncul perasaan tidak terima yang sehingga memicu saya untuk main lagi sampai saya menang gitu. Kadang pun sampai menang bukannya puas udahan, kadang mau lagi, Pak. Sebenarnya tanda-tanda adiktif yang udah saya sadar sih, cuman kira-kira supaya punya pemikiran untuk stop gitu. Terus apa gitu, Pak? Ya, jadi main game itu jangan serius. Ini bukan soal hidup mati kita kan. Iya sih. Ini cuma game aja coy. Tapi kalau jadi kerja, Pak, jadi Iya. gamer profesional gitu. Nah itu beda. Itu beda lagi. Kan dia bukan gamer Iya sih. gitu kan, ya kan. Nah kalau kita kerja jadi gamer misalkan kita bikin walkthrough, dia akan mengulang-ulang lagi karena dia ada tujuan yang dicapai, ya kan. Hanya untuk menunjukkan ya para gamer melihat walkthrough-nya. Walkthrough itu bagaimana sih kita bisa melewati level ini gitu ya, ngalahin mereka tuh bagaimana caranya. Dia akan main terus sampai dia menang. Baru yang menang itu ditampilin di YouTube. Ini walkthrough-nya. Jadi dia punya follower banyak. Iya. Gitu ya. Kayak misalnya main GTA, how to make million Oh, dalam iya. Oh, iya, banyak iya. sih. Banyak, in 2 hours, Hmm. dalam 2 jam. Tapi saya ikutin nggak berguna, Ya, Pak. ya, itu karena mungkin ada hal-hal tertentu yang nggak kita perhatiin. Tapi kalau kita perhatiin itu benar. Begitu. Karena gamer yang upload ke YouTube itu bukan gamer sembarangan. Itu gamer yang udah punya follower dan kerjanya sehari-hari begitu. Nggak ada pekerjaan lain. Bangun pagi makan main gitu. Jadi itu yang selalu dia mengikuti perkembangan update-nya. Apa yang baru, DLC-nya apa yang baru. Nah, kalau posisi Wilson saya bilang main game itu jangan dibawa ke perasaan. Oh. Kita cuma main game aja. Gitu. Kalau kalah, aduh kalah lagi. Aduh gimana nih ya gue menang ya. Gitu aja, that's it. Gitu. Kalau misalkan memang waktunya untuk makan ya udahlah, oke. Nantilah terusin lagi makan dulu. Gitu. Jadi itu yang namanya kita nggak kecanduan. Tapi kalau udah kecanduan, itu udah dibawa perasaan kita gitu. Kayaknya harga diri kita tuh jatuh Iya. banget begitu.
kok bisa kalah sama anak bau kencur nih. Iya. Yang levelnya 5, kita levelnya Iya. udah 200. Kalah kita. Kan kesel kita. Harusnya kan kita menganggapnya apa? Kita yang menang Harus dong. menang itu mana. Iya. Karena kita udah punya weapon yang lengkap, ya, armor yang lengkap, Darahnya kalah, lebih banyak. darahnya lebih banyak, kalah, Skin-skinnya udah banyak kalah lagi. sama anak bau kencur baru level Iya. 5. Aduh. Ya, cuma ditembak pakai sniper, kita lupa pakai helm, kena. Ah, That's it. Kan kita kesel Hmm. begitu. Jadi kita membawa itu ke perasaan kita. Nah, gamer enggak gitu. Jadi kita itu main ya untuk fun aja. Kalau kita kalah ya kita laughing aja, ketawa. Wah, gila hebat juga dia ya. Baru level 5 udah bisa ngalahin. Gitu ya. Oke, kita coba lagi. Gitu ya, coba lagi. Kalau kalah lagi sampai berturut-turut ya udah, wah, jago dia. jago. Iya. Gitu. Harus Udah, that's mengakui it. lah ya. Harus terima aja. Iya. Supaya kita nggak akhirnya merasa bahwa ini membuat saya makin kesel dan segala. Nah, itu yang nanti tanda-tanda yang pada akhirnya adiksi. Adiksi melupakan semua hal-hal yang harusnya kita lakukan. Apakah ada hubungannya, Pak? Misalnya kan saya tuh dari kecil tuh udah megang mouse ibaratnya, Pak. Udah megang PC. Apa ada hubungannya kayak ambisi saya tuh dari dulu emang awalnya tuh pengen jadi pro player gitu, Pak. Bisa juga, Bisa juga ya? bisa juga. Ada. Kalau kamu kan bilang ambisi kan. Hmm. Dari kata ambisi juga gak bagus. Oh, Ya kan? Karena udah berambisi kan. Berarti kalau udah berambisi udah mesti harus kudu. Misalnya kayak begitu all kan. out gitu semua. Harus all out semuanya gitu. Kalau misalkan nggak mencapai itu, kita coba lagi, kesel lagi, coba lagi, coba lagi. Semangatnya sih oke sih. Semangatnya sih oke. Tetapi ini cuma game menurut saya. Kalau ini dibawa sampai kepada sesuatu yang pada akhirnya membuat kita tidak terbangun diri kita bertumbuh dengan baik, ngapain? Gitu, kita dilatih untuk menjadi orang yang emosional, menjadi orang yang nggak mau kalah, menjadi orang yang pada akhirnya terjerumus di situ, ngomong kotor. Ngapain kita harus terusin di situ? Gitu ya, kita stop dulu, kasih jeda buat diri kita ngambil napas. Udah selesai. Ya, ntar saya lanjutin lagi. Jadi main slow aja gitu. Saya kalau main online gitu ya kalah nih. Lagi bawa barang dagangan lah di Iya. game itu ya. Mau dijual gitu. Kargo. Mau jual. Iya. Mau itu kargo, mau itu wagon kalau di Red Dead gitu ya. Dibom, hancur gitu ya. Udah ketawa aja. Waduh, sialan nih. Hancur nih. Coba Suwe nih. lagi, suwe Iya. nih. Udah lama nunggunya. Iya. Udah usahanya udah capek, dibom. Digagalin. Gagal lagi gitu. Tapi gamer sejati, dia akan responnya kayak saya. Oke, nggak apa-apa, coba lagi. Ya, ini game nggak akan berakhir sampai kapan sih? Iya. Gitu ya, ngapain kita harus bawa emosional? Begitu ya, kan biasanya kalau yang bawa emosional langsung ngomong ngumpat kasar, wah, 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 segala macam. Cari orangnya, cari tembakin musuh segala macam. Kalau saya sih udah, that's it. Ya udah kalau gitu jangan ke public session, kita private session aja. Selesai kan? Bisa jual dan segala macam. Jadi dibawa untuk fun aja. Ya, karena game itu kan sebenarnya untuk hiburan tadi kamu bilang di awal. Jadi ya fun aja. Kalau kamu berlibur ke Bali tapi kamu marah-marah melulu, jadi liburan nggak? Enggak kan? Kamu mau enjoy di situ kan? Fun. Nah, kira-kira kayak gitu. Jangan sampai mempengaruhi hidupmu sampai sedemikian rupa. Karena ada hal-hal yang lebih penting di kehidupan nyata daripada di game. Iya, iya. Itu. Nah, Gitu. ngomongin kehidupan nyata, Pak. Saya tuh dari di tahun sekitar 2020-an lah muncul banyak desas-desus dunia virtual, metaverse gitu. Peralihannya katanya orang-orang di masa depan tuh bakal bisa shopping lewat metaverse nanti dikirim ke rumah ya. Itu kan maksudnya wah ini peralihan yang gila banget nih, Pak. Ya. Dunia nyata bisa dikonekin sama dunia virtual. Yang saya nggak bisa kebayang nanti bakal kayak gimana. Tanggapan Bapak kalau semisalnya dunia virtual itu emang apa ya bisa ke-connect sama dunia nyata tuh gimana sih, Pak? Tanggapan Ini Bapak aja. pertanyaannya berat banget nih kayak gini. Saya juga masih mereka-reka mau seperti apa begitu ya. Tapi kalau sampai hal itu terjadi, dunia itu memang udah berubah drastis. Kenapa? Karena teknologi digitalisasi itu kan sekarang berkembang dengan pesat sekali. Pesatnya tuh bukan main gitu ya, nggak main-main ya. Kalau dulu tuh muncul HP ya merek tertentu ya, sampai muncul versi terbaru tuh agak lama. Sekarang sih cepet banget Sekarang ya. cepet banget. Tiap tahun ya? Ya, tiap tahun tuh Tiap berganti cepet muncul dan segala macam. Makin Sama. bagus lagi kencang. Iya, makin bagus kencang, mobil segala macam, barang-barang elektronik itu
semua bergerak cepat gitu ya. Kita dulu ke pasar belanja dagangan pakai tas plastik dan segala macam, sekarang tinggal datang ke rumah Iya. Iya, gitu ya, dianterin ya kan. Sekarang cari makan juga kayak gitu, yang tadinya kita mesti pergi atau masak, sekarang Pencet-pencet tinggal jadi. pencet yang warna hijau atau oranye, nyampe datang ke Hmm. kita. Nah, terlebih-lebih yang kayak begini metaverse dan segala macam pakai avatar ya kan, orang tertentu itu, wah itu kan keren banget begitu ya, bahwa dunia nyata menyatu dengan dunia virtual. Itu kayak gimana begitu Iya. ya. Yang dulu itu sebenarnya hal itu kita tonton doang di film, tapi sekarang betul-betul akan menjadi kenyataan kalau memang nantinya menuju ke sana begitu ya. Hal tersebut sepanjang tidak melanggar apa yang menjadi ketentuan dan ajaran dalam Alkitab, menurut saya it's okay juga. Tapi kalau sampai hal-hal itu ternyata membenturkan nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab, menyimpang dari apa yang diajarkan dalam Alkitab, kita harus berani menolak. Kita harus menjaga identitas kita sebagai gereja, sebagai pengikut Kristus yang setia. Begitu. Tetapi kan dalam perkembangan zaman yang sekarang nih, digitalisasi, itu kan kita selalu kritis gereja memandangnya. Kalau memang ini masih sejalan dengan Alkitab, ya kita ikutin. Ya, kita ikutin perkembangannya gitu. Tapi bukan menjadi dunia ya, gereja bukan menjadi dunia. Dunia artinya gini, dunia tidak mempengaruhi gereja. Harusnya gereja yang mempengaruhi dunia. Iya. Gitu. Jadi kita nggak dibentuk oleh dunia, tapi kita yang membentuk dunia. Gitu. Kita yang mereshape dunia ini kayak apa. Begitu. Jadi kalau ada hal-hal yang memang masih sejalan dengan Alkitab, ajaran Tuhan, ya itu kita masih oke. Tapi kalau memang ini udah menyimpang segala sesuatu, kita harus berani tegas bahwa ini salah gitu. Nggak boleh ya. Dan ini nggak usah kita lakukan. Jadi kita sebagai gereja masih tetap menjaga identitas kita sebagai komunitas spiritual yang percaya sama Yesus Kristus. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, gimana sih Pak pandangan agama Kristen itu secara garis besar misalnya terhadap game gitu, terhadap ya kecanduan mungkin semua yang berunsur dalam permainan atau game gitu. Ya. Jadi kan Yesus akan datang kedua kali kan. Iya. Akan datang kembali lah gitu, bukan kedua kali. Dia akan datang kembali kan ke dunia ini. Kan Yesus itu respon juga. Kalau kita main game gitu ya. Ya kan, kita sering respon kan. Respon, artinya kita muncul lagi gitu. Iya. Ya, Jesus juga respon gitu ya. Jadi Jadi Jesus itu bisa dibilang dia biblical gamer lah. Gitu. Ya, kurang Kalau lebih game developer Pak. ya Yang itu punya. game developer yang punya semua Iya, gitu ya. semuanya dunia. Kendalinya kan dia begitu ya. Nah, tapi nggak spesifik bicara soal game, karena kan di masa Yesus itu bukan masa digital, Iya. tapi masa yang di zamannya seperti itu. Tapi ada ayat Alkitab dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12, dia ngomong begini, segala sesuatu itu boleh dilakukan, tetapi tidak segala sesuatu itu berguna. Ya kan? Jadi boleh dilakukan, tapi tidak segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu boleh dilakukan, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Jadi ketika kalau kita main game dan ternyata waktu kita habis di situ, padahal kita bisa berguna di tempat lain, kita harus berhenti main game itu. Kita isi tempat lain itu supaya kita menjadi lebih berguna. Kalau kita main game ternyata tidak membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih bagus, ya kita berhenti. Karena nggak segala sesuatunya itu membangun. Kalau kita pandangnya begitu. Makanya sudut pandang kita ke game itu mesti kita lihat. Tadi yang saya bilang, game itu cuma hiburan, main game, jangan dibawa menjadi sebuah goal achievement in life gitu Iya, ya. iya, iya. Gitu, walaupun gamer begitu sebenarnya rata-rata. Jadi adiksi nanti munculnya. Gitu ya. Nah, sebenarnya ayat ini kan ingin mengingatkan kita bahwa kita harus memastikan aktivitas kita bermain game itu berguna dan bukan cuma sekedar menghabiskan waktu aja. Gitu ya. Lalu juga ada nih dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ya, Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Dia ngomong gini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus gunain waktu kita secara bijaksana gitu. Termasuk kita harus mempertimbangkan bagaimana kita menghabiskan waktu dalam bermain game. Dalam banget. Jadi prioritas itu Iya prioritas dong. kita harus kayak yang penting dulu. Iya, maka dari itu mesti ada keseimbangan. Ada waktu keseimbangan gitu ya. Dalam ajaran Kristen itu
harus menjaga keseimbangan balancing antara aspek kehidupan, pekerjaan, ibadah, keluarga, rekreasi, atau permainan video game gitu ya, dianggap sehat kalau dimainkan dalam waktu dan batas yang wajar, tidak mengganggu tanggung jawab Ya, ya. atau hubungan penting lainnya. Itu masih sehat kita. Main game masih sehat. Gitu ya. Yang kedua adalah prioritas. Kita jangan membiarkan game itu mengalihkan perhatian kita terhadap pelayanan yang mesti kita lakukan di gereja atau dimanapun itu. Sangat disayangkan kalau orang mengambilkan waktu untuk bermain game tapi pelayanan dia nomor 2 kan. Ini sudah salah sebenarnya. Mau bagaimanapun Tuhan harus yang pertama dulu. Tuhan yang harus pertama dulu, baru kemudian yang lain, begitu. Jadi pelayanan dulu beresin, seriusin. Jangan kita serius main game, ya membaca taktik dan segala macam, tapi pelayanan kagak serius. Ya. Kan ini jadi lucu sebenarnya. Iya. Jadi Malah lucu. kebalik. Malah kebalik, nggak boleh kayak begitu. Jangan kita jadi anak-anak remaja yang begitu. Berikutnya adalah konten moral. Kalau memang ternyata dalam permainan video game tersebut moralnya itu mengandung kekerasan ekstrim, seksualitas yang besar, perilaku tidak etis, ini kan tidak sesuai dengan ajaran Kristen yang mengajarkan tentang kasih sayang, tentang cinta, tentang pengertian. Buah roh ya. Buah roh itu tentang pengendalian diri. Ya, jadi ini kuncinya, pengendalian diri. Bermain game harus bisa kontrol diri. Jangan dibawa perasaan, jangan mengumpat, ngatur waktu. Oke, ini buat Tuhan, ini buat yang lain, segala macam. Harus ada ketentuan prioritas seperti itu. Saya pikir begitu. Jadi kalau begitu dan kita udah tahu main game itu masih sehat dalam kadar yang waktu yang wajar, dalam sesuatu yang wajar. Tapi kalau udah lewat dari itu, ya itu bisa berdampak negatif akhirnya. Gitu. Jadi wise aja, bijaksana aja kita dalam menggunakan waktu kita, ya. Yang pertama tadi untuk Tuhan, sisanya itu baru. Prioritas pertama selalu Tuhan dulu. Gitu ya, pelayanan. Gitu kira-kira. Siap. Kalau gue boleh rangkum, jadi kita ada 3 dampak bagaimana game itu digunakan, berapa sering sih kita main game itu, dan bagaimana kitanya mainnya. Lalu perlu diingat kalau dampak positif dan negatif itu sebenarnya balik lagi tergantung kepada kitanya, guys. Nah, kalau gimana Pak closing statementnya Pak? Jadi closing statementnya begini, pakai bahasa Inggris nih, Wih, Boleh jaksel habis. nih. serem. biar keren. Jaksel gitu. habis. Ya, Lanjut. ya, Jaksel ya. Sekarang saya Jakarta Utara. Jakut habis. Klasisnya. Boleh. Oh Ya, iya. jadi success in gaming as in life comes from perseverance and the willingness to learn from failure. Jadi artinya gini, bermain game itu seperti di dalam hidup nyata. Ya, datang ketika kita gagal, ketika kita mau mencoba, ya, mencoba lagi dan pada akhirnya berhasil. Jadi main game juga, hidup nyata juga begitu sebenarnya. Kalau main game kita gagal nih, lalu kita kan coba lagi kan, pengalaman. coba lagi belajar dari pengalaman. Dalam hidup juga harus begitu. Ketika kita gagal sebagai anak remaja, mungkin kita nggak masuk ke universitas yang kita mau. Mungkin kita gagal untuk mencapai achieve tertentu gitu ya. Tapi don't be afraid, gitu. Just try again, Coba lagi, try again, begitu ya, dengan semangat yang kenceng begitu ya, mengandalkan Tuhan. Dalam hidup nyata untuk mencoba lagi, berusaha lagi, itu nggak apa-apa. Karena waktu kita pakai untuk sesuatu yang berguna. Tapi kalau di game coba lagi sampai ngabisin waktu, Iya. bawa perasaan, itu jelek gitu ya. Tapi kalau dalam dunia nyata, kita harus belajar bahwa ketika kita ternyata nggak mencapai achieve yang kita inginkan, don't give up. Ya, kita punya Tuhan yang selalu memberikan kita power, ya kan, ngasih kita kalau di game darahnya yang penuh gitu ya, ngasih kita juga reward yang besar gitu ya, supaya kita bisa bangkit lagi, bisa kita bergerak lagi lebih bagus begitu. Jadi kita harus ngandalin Tuhan dalam hidup ini, gitu kira-kira. Oke guys, untuk episode kali ini terima kasih kepada coach kita, Sama-sama. Ko Wilson, Mantap. Sama-sama. dan narasumber kita yang kece ini, Wih. Panaya. Thank you. See you next time on the next episode of Bisik-Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Thank you. Thank you.